Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengulangi sekali lagi ya, untuk Bapak Ibu yang ada di belakang, ternyata Masya Allah penuh di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syihab, Profesor Doktor, adalah orang tua saya ya. Beliaulah yang membawa saya ke Jakarta ya. Kalau bukan karena Pak Quraisy mungkin saya nggak lihat Jakarta. Jadi sebagai asisten di UIN Jakarta pada waktu itu, beliau meminta supaya saya sekolah lanjut. Tadinya kami hanya di Alauddin Makassar. Sekaligus berterima kasih Pak Quraisy. Seandainya bukan beliau, saya nggak mungkin jadi seperti ini. Yang saya hormati juga keluarga besar, para pendiri Pusat Studi Quran di sini hadir, orang tua kita semua, ya, Pak Ali, kemudian juga Pak Hussein, mungkin nggak sempat hadir ya Pak, kurang sehat. Kemudian Pak Menteri Agama kita yang dulu, saya hanya pelanjutnya, Pak Quraisy dengan Pak Lukman, kemudian juga senior saya, guru saya Pak Prof. Alwi Shihab, kemudian Pak Ketua Dewan Pakar kita ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian tentu yang kita hormati juga ibu-ibu ya, Ibu Quraisy, Bu Alwi dan Ibu Menteri Agama Pak Lukman Hakim ya, ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW, mungkin tidak sempurna kita bisa memahami tanpa memahami konteks sejarah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 4.500 tahun sebelum Rasulullah lahir. Hanya yang bisa dicatat dalam sejarah, karena sebelumnya itu disebut dengan prasejarah, prehistory, yaitu apa yang kita sebut dengan Bila Lama. Bila Lama ini adalah pusat kerajaan yang kira-kira pusatnya itu di sekitar Baghdad. Jadi Baghdad itu adalah kota tua, lebih tua daripada Mesir sebetulnya. Mesir itu berumur 3.000 tahun sebelum Masehi, tapi kalau Baghdad itu 4.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Kemudian pada waktu itu muncul perang saudara, terjadilah perpecahan-perpecahan pada waktu itu. Kemudian juga lahir pusat kerajaan yang lain di Cina pada waktu itu. Sudah ada tradisi Cina yang sangat tua juga ternyata. Dan dari situ nanti lahir Konghucu, kemudian juga Taoisme, dan juga di Mesir sendiri, Mesir kuno itu ya, kita kenal Fir'aun. Jadi Fir'aun yang terbaring di Museum Louvre itu adalah Fir'aun yang ke-12. Ya, jadi kayak kita Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5. Dan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran itu, di dalam catatan sejarah adalah Fir'aun yang ke-12. Dan itulah memang yang sangat historical, diceritakan dalam Bible, diceritakan juga di dalam Al-Quran. Sistem kepercayaan apa yang dianut pada masa itu sebelum 600 tahun sebelum Masehi, masyarakat pada waktu itu sangat didominasi oleh mitos. Apa itu mitos Bapak Ibu sekalian? Kepercayaan
mistik sifatnya yang menganggap bahwa alam semesta itu terbagi dua. Ada di bawah, inilah yang kasar, inilah terestrial, dan ada yang di atas di langit, itu yang disebut dengan celestial. Jadi kata as-sama di dalam Al-Quran itu bisa berarti konotatif, artinya celestial, tapi juga bisa berarti denotatif, artinya the blue sky, langit biru. Sama juga dengan bumi, bumi bisa berarti konotatif, artinya terrestrial, rendah, kotor, mekanikal, dan pokoknya rendah lah. Sedangkan makna denotatifnya adalah bumi yang kita injak ini. Nah, di dalam mitos Yunani, mitos Mesir dan mitos Cina, penguasa itu ada di langit. Dan apapun yang terjadi kehendak langit, maka itu yang akan terimplementasi di bumi. Maka itu pada waktu itu muncullah apa yang disebut dengan ilmu-ilmu tentang perbintangan tuh ya. Kalau Yunani itu misalnya kita kenal ada bintang Leo, bintang Cancer, bintang saya Cancer tuh. Nah, kemudian ada bintang-bintang lain, itu mitos-mitos Yunani. Lalu dilanjutkan mitos-mitos yang ada di India pada waktu itu menggunakan angka-angka. Lalu mitos Cina menggunakan huruf-huruf. Jadi huruf-huruf Cina itu terkait dengan mitos. Kalau sesuatu yang sifatnya luhur, tulisan Cinanya itu lurus ya. Tapi kalau itu pikirannya bengkok-bengkok, itu pasti tulisan Cinanya juga itu bengkok-bengkok itu. Jadi itu semuanya pengaruh mistis bermasa lampau. Kemudian kita lihat juga di Eropa ya. Eropa itu juga banyak sekali mitos-mitos yang sangat berpengaruh. Tapi mereka sepakat bahwa manusia itu tidak punya kekuatan mutlak. Yang mutlak itu adalah langit. Definisi langit inilah nanti bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Ya. Konghucu yang sangat konkret mendefinisikan langit itu ialah segala sesuatunya bersumber dari langit. Kekuasaan itu power semuanya dari langit. Maka itu kita harus terjemahkan dalam bentuk tata krama. Akan tetapi terlalu esoterik ya, terlalu formal pendekatannya Konghucu itu. Lalu muncullah belakangan apa yang disebut dengan Taoisme. Agama Tao yang ada di Jepang, juga sebagian di Korea dan sebagian Cina bagian selatan, itulah Taoisme. Apa itu Taoisme? Yaitu spiritualisasi daripada Konghucu sebetulnya. Itu sangat esoterik. Jadi kekuatan itu diperoleh melalui kerjasama secara formal. Kalau kita ingin damai di dunia ini, ikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh umat manusia. Itu Konghucu sangat formal. Akan tetapi menurut Taoisme pada waktu itu, jika ingin selamat dan sang penguasa abadi sebetulnya itu, yang tidak bisa terkalahkan adalah orang yang mampu berkontemplasi, menciptakan inner powernya sendiri, itulah nanti yang akan menaklukkan orang lain. Jadi bedanya Konghucu dengan Taoisme. Kalau Taoisme siapa yang mampu menciptakan keteladanan dalam masyarakat, kejujuran, keluhuran, keadilan, maka itu pasti akan menjadi pemimpin. Tapi Taoisme tidak, itu bukan jaminan. Siapa yang mampu mengasah batinnya melalui kontemplasi, maka itulah yang akan melahirkan keajaiban. Jadi dua mazhab ini nanti muncul di abad-abad berikutnya. Ada mazhab kontemplasi, ada mazhab yang konsentrasi. Konsentrasi itu fokus pada satu objek menggunakan rasio. Sedangkan kontemplasi fokus pada satu objek menggunakan rasa. Nah kita lihat menurut Profesor Hull dalam bukunya yang sangat terkenal History and Philosophy of Sciences, itu guru besar filsafat di Harvard University, membagi bahwa setiap 6 abad itu memang terjadi pergumulan antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara agama dan filsafat. Tapi beliau hanya mengukur antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Lalu 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi, lalu abad ke-12 sampai 6 abad berikutnya. Itu sangat penting buku ini ya. Saya kira kita tidak bisa memahami Al-Quran secara sempurna tanpa memahami konteks historis kapan di mana Rasulullah SAW. Saya ingin sedikit menjelaskan menurut Profesor Hull, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi sangat didominasi oleh dunia rasional, dunia logika pada waktu itu.
Makanya itu tidak ada nabi, tidak ada ahli agama, tidak ada ahli mistik yang lahir pada masa abad ke-6 sampai 1, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Inilah revolusi pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia ketika mitos dipinggirkan oleh filsafat. Makanya itu yang lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu adalah para filosof. Di situ lahir Plato yang aliran idealismenya itu, dan di situ juga lahir rivalnya Aristoteles yang aliran peripatetiknya itu. Plato menganggap bahwa wujud ini adalah di dalam kepala sebetulnya. Sedangkan yang terjadi dalam kenyataan ini itu namanya mawujud. Persoalannya bahasa Indonesia kita tidak mampu membedakan antara wujud dengan mawujud. Dan seringkali kita rancu di sini berdebat, berdiskusi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bahasa Indonesia kita itu menjadi faktor mengapa muncul problem dalam keagamaan kita. Semantiknya sangat miskin untuk menerjemahkan bahasa-bahasa spiritual seperti Plato mengatakan bahwa lapangan bola itu bukan di sana, tapi dalam pikiran. Tapi memang juga ada Aristoteles mengatakan bahwa lapangan itu faktanya ada di depan situ, ada lapangan bola. Jadi menurut Plato, lapangan bola itu di dalam kepala itu disebut dengan wujud. Sedangkan yang tanah di atasnya ada rumput, itu adalah mawujud. Diukur menjadi lapangan, itu adalah Anda yang menciptakan lapangan. Dan konsep lapangan itu ada dalam pikiran. Sedangkan yang berwujud dalam bentuk lapangan bola itu disebut dengan mawujud. Nah, kita nggak bisa membedakan antara wujud dengan mawujud. Dalam bahasa Arab, terutama dalam bahasa filsafat, beda antara wujud dengan mawujud. Meja itu adalah tempat untuk menulis. Kursi itu adalah tempat untuk duduk. Menurut Plato, itu adalah dalam pikiran kita. Konsep kursi dan meja itu dalam kepala. Yang muncul di sini itu adalah mawujud. Nah, inilah menjadi sumber persoalan, tapi tidak banyak kita sadari bahwa faktor perbedaan pendapat kita itu adalah kemiskinan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Sama juga bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Intelek seringkali kita terjemahkan sebagai akal. Lihat dalam kamus bahasa Inggris, intelek itu bukan akal. Akal itu reason. Intelek itu adalah spiritual sebetulnya. Jadi kecerdasan intelektual itu kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan logika. Nah, inilah juga perlu kita jelaskan di pusat studi Quran ini. Kita mencoba untuk mengkaji kitab suci Al-Quran melalui pendekatan, berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan semantik, ada pendekatan semiotik, ada pendekatan hermeneutik, ada pendekatan takwil, ada pendekatan filosof, ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan sosiologi. Jadi banyak cara pandang kita terhadap Al-Quran. Mungkin ayatnya sama, tetapi perbedaannya banyak sekali. Nah, siapa yang paling baik itu diserahkan kepada kemerdekaan setiap orang untuk menentukan ini yang saya ikuti. Tidak ada ahli agama yang lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Yang lahir ada seperti Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, Demokritos, ya. Dan itu kita lihat ada 24 filosof yang sangat terkenal, yang kesemuanya buku-bukunya diterjemahkan oleh Al-Kindi, ya, pada masa abad yang Golden Age pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini abad kemenangan akal, abad kemenangan ilmu pengetahuan, abad kemenangan logika, abad 6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Nah, abad 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi, Bapak Ibu sekalian, ini terbalik, ini ada balas dendam nih. Logika, filsafat itu tidak boleh muncul pada waktu itu. Hanya 4 orang ilmuwan yang bisa kita catat sebagai ilmuwan sejati antara abad 1 sampai abad ke-6. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu yang lahir pada waktu itu adalah tokoh-tokoh gereja yang berkolaborasi dengan kaisar. Kaisar dan kolaborasi dengan gereja inilah nanti yang banyak melakukan semacam penulisan ulang terhadap kitab-kitab suci yang dianggap sebagai zaman kegelapan pada waktu itu.
Di situ banyak sekali pemalsuan kitab suci. Bukan saja dalam Bible, tapi juga karya-karya leluhur Plato pun juga dimanipulasi, sehingga nanti di abad kejayaan Islam semua aslinya Plato itu ditulis kembali karena pernah mengalami pemalsuan, perubahan-perubahan yang di zaman 1 sampai 6 Masehi itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian Profesor Hull melanjutkan, karena abad 1 sampai 6 Masehi tidak ada kegiatan ilmu pengetahuan, tidak ada kegiatan penelitian, tidak ada kegiatan membaca, buta huruf sepanjang masa kurang lebih 6 abad pada waktu itu. Tidak ada orang berani berpikir. Barang siapa yang berpikir bertentangan pendapatnya dengan gereja, maka itu akan malapetaka yang bersangkutan. Ingat mitosnya Galileo. Berpendapat bahwa bumi ini bukan bumi yang mengelilingi, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Lalu dia dihukum mati, asistennya juga, bahkan laboratoriumnya pun juga dibakar. Jadi pada waktu itu tidak ada yang berani berpikir, tidak ada yang berani membaca. Nah, abad ke-6 sampai abad ke-13 Masehi, menurut Profesor Hull, inilah persemaian ilmu pengetahuan dan agama. Kalau kita tidak paham tentang sejarah sebelumnya, barangkali kita sulit menerjemahkan apa hikmah di balik Iqra' bismi rabbik yang ayat pertama turun itu. Iqra' itu adalah simbol ilmu pengetahuan, simbol teknologi, simbol penelitian. Sedangkan bismi rabbik itu adalah simbol religi. Iqra' itu simbolnya Plato, dan sedangkan bismi rabbik itu adalah simbolnya abad 1 sampai 6. Nah, Al-Quran pertama kali turun adalah Iqra' bismi rabbik. Ini pertanyaan besar. Mengapa Nabi yang katanya buta huruf tapi diawali dengan Iqra'? Iqra' tanpa maf'ul lagi kan? Iya, tanpa ada objek yang mau dibaca. Kalaupun ada objek yang mau dibaca, Gua Hira itu adalah gelap, nggak ada lampunya. Tidak ada buku yang dibawa oleh Nabi pada waktu itu. Lalu Nabinya pun juga buta huruf, di tengah malam buta. Tapi perintahnya Iqra' ma'na biqari, Iqra' ma'na biqari, Iqra' bismi rabbik, dan masih ada Iqra' belakangan berikutnya, yaitu maaf ini. Jadi Iqra' itu adalah induktif. Apapun yang kita akan terapkan itu bercerminlah kepada lapangan, kepada masyarakat. Saya ingin berikan satu contoh. PT Unilever hanya akan menciptakan suatu produk odol itu ya, Pepsodent. Dia ingin meneliti bahwa masyarakat Indonesia itu mencintai warna apa. Kurang lebih 3.000 sampel diteliti. Masyarakat Indonesia itu mencintai warna apa? Ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning, dan seterusnya. Ternyata masyarakat Indonesia menurut penelitian lebih mencintai warna biru. Maka bungkusnya Pepsodent itu adalah berwarna biru. Dan ternyata mengalahkan bentuk-bentuk Pepsodent yang lain. Hanya karena bingkisan bungkusannya itu. Inilah pendekatan Iqra'. Kalau pendekatan bismi rabbik, pokoknya deduktif, menurut saya ini yang benar, tidak peduli masyarakat apa itu benar atau salah. Jadi Quran itu mengajari kita pendekatan induktif, kuantitatif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita terapkan di pusat studi Quran ini, mencoba menggandengkan, memaralelkan antara Iqra' dan bismi rabbik. Mencoba mengcombine antara zamannya Plato dan zamannya gereja pada waktu itu. Dan menurut Profesor Hull, tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah umat manusia, 6 abad itu sama dengan 4.500 tahun sebelumnya. Prestasi intelektual, prestasi kemanusiaan dicapai ketika Rasulullah Muhammad SAW hadir. Apa kunci suksesnya Rasulullah? Menggandengkan abad 6 sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi, dan abad 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Ini sangat penting. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, mari kita padukan antara pendekatan Iqra' dan pendekatan bismi rabbik. Plato menggunakan pendekatan Iqra' bismi rabbik, tapi Kaisar Romawi dan gereja menggunakan bismi rabbik. Islam datang dengan Iqra' bismi rabbik,
memadukan antara pendekatan Iqra dan pendekatan Bismi Rabbik. Jadi kalau kita ingin sukses, mari kita mencoba mengcombine antara pendekatan Iqra yang fokusnya pada konsentrasi, Bismi Rabbik yang fokusnya pada kontemplasi. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memanfaatkan dua power ini. Kebenaran seperti apapun kalau hanya kita peroleh melalui konsentrasi tanpa pernah menciptakan suatu kontemplasi untuk mendukungnya, itu tidak akan berhasil. Dan sebaliknya kalau hanya kontemplasi tanpa didukung oleh hasil konsentrasi, maka itu pun juga tidak akan sepenuhnya berhasil. Sejarah membuktikan itu. Nah, suksesnya Rasulullah karena mengkombinasikan antara metodologi kontemplasi dan konsentrasi. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah abad itu? Abad ke-13 tambah 6 berikutnya, itulah yang kita kenal dengan abad the Golden Age. Itu menindaklanjuti apa yang dirintis Rasulullah, muncullah apa yang disebut dengan Baitul Hikmah. Rasulullah SAW itu mengidealkan suatu building, satu bangunan yang ternyata mimpinya Rasulullah itu direalisasikan pada abad tahun 700 sampai 1258 sampai Baghdad itu hancur. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sebelum 1258 di Baitul Hikmah itu? Baitul Hikmah itu terjadi persemaian antara Iqra Bismi Rabbik. Ya, buku-buku Plato itu diterjemahkan sedemikian rupa oleh ilmuwan-ilmuwan Arab. Sedangkan karya-karya yang muncul pada waktu abad 1 sampai 6 itu dilakukan pembetulan-pembetulan karena manipulasi redaksional terjadi banyak sekali di abad ini. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri keilmuan pra-Baghdad hancur, ilmu pengetahuan itu sangat integrated. Tidak ada ilmu umum, tidak ilmu agama. Coba kita lihat, Jabir bin Hayyan, alumni daripada Baitul Hikmah ini, dia adalah bapak ilmu kimia. Dia bapak ilmu kimia tanpa laboratorium. Laboratoriumnya adalah sajadah tengah malam. Dia anak nakal dalam biografinya itu. Sehingga dia bertobat di tengah malam. Dia bisa menangis. Hati yang membeku, yang membatu seperti ini, ternyata bisa lembut. Ya, bisa kinclong. Sampai pagi hari dia duduk menyaksikan batu. Batu ini pun juga bisa kinclong kalau diasah. Dibelah batu itu diasah jadi permata. Ya. Dia memungut sebuah logam. Logam ini juga bisa menjadi logam mulia. Ditempa sedemikian rupa jadilah emas. Belakangan laboratorium menjadi konfirmasi terhadap temuan kontemplasinya. Jadi penyatuan antara kontemplasi dan konsentrasi itu yang dilakukan oleh 27 ilmuwan pemenang hadiah Nobel, seandainya ada Nobel pada waktu itu. Jabir bin Hayyan bapaknya ilmu kimia, lahir tahun 740. Kita kenal juga seperti Al-Khawarizmi, bapaknya Al-Jabar, bapaknya matematik. Itu juga ditemukan di dalam sajadah tengah malam juga. Di tengah malam dia menyaksikan banyak bintang. Semakin ditatap semakin banyak, tapi tidak ada artinya kita bicara banyak tanpa bicara tentang angka 1. Bukankah 1000 itu kelipatan 1000 dari angka 1? Mau bicara angka 1 triliun pun tidak ada angka 1 triliun tanpa ada angka 1. Makanya itu segalanya harus berawal dari 1. Jadi matematika sudah bisa menemukan Tuhan. Itulah yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi. Dialah yang mengislamkan matematik. Ya. Demokritos yang pernah menciptakan matematik pada waktu Plato zamannya itu tidak bertuhan. Tapi Al-Khawarizmi menjadikan matematik itu sebagai kata kunci untuk bertauhid. Tidak mungkin kita bicara 1 triliun tanpa bicara tentang angka 1. Semuanya berasal dari angka 1 itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul huwallahu ahad. Kita tahu juga Ibnu Rushd, alumni Baitul Hikmah. Kita ingin nanti Baitul Hikmah itu adalah pusat studi Quran ini. Inilah mimpi kita dulu waktu mendirikan pusat studi Quran ini, ingin menghadirkan kembali Baitul Hikmah yang pernah melahirkan ilmuwan tersohor pada masa itu. Ibnu Rushd, ya, di pagi hari dia ahli bedah, dokter spesialis. Kitabut Tib 20 jilid bukunya. Di siang hari dia filosof.
Dia membuat anotasi, mensyarah bukunya Plato dan Aristoteles. Dia mengkritik bukunya gurunya secara tidak langsung, ya, bukunya Imam Al-Ghazali. Dia filosof sangat terkemuka. Di sore hari, Bapak Ibu sekalian, dia seorang fuqaha, menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid, perbandingan mazhab sampai masuk Syiah di situ 5 mazhab. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab yang sepraktis dengan Bidayatul Mujtahid itu. Di malam hari dia seorang sufi, bayangkan. Lupa kalau dia seorang filosof. Kalau kita baca apa itu? Maibanil Hikmah wa Syariat itu, bukunya itu. Luar biasa. Nah, kita juga tahu siapa. Ada namanya Al-Farabi, Al-Mu'allimus Tsani. Jadi guru pertama itu adalah Plato, Al-Mu'allimus Tsani itu Aristoteles. Tapi juga ada rivalnya Plato menjelma menjadi Ibnu Sina. Very pathetic. Jadi itu berdebat lagi di situ antara Al-Farabi dengan Ibnu Sina di abad pertengahan, di abad kejayaan Islam ini. Bapak Ibu sekalian, luar biasa abad ini melahirkan ilmuwan tersohor. Termasuk Ibnu Haytham di optik. Ini ada kasusnya, Bapak Ibu. Roger Bacon ini dianggap nabinya ilmu pengetahuan barat. Dibikinkan patung di Eropa, Bapak Ibu sekalian. Hebat sekali karena bukunya di optik. Ternyata kira-kira 50 tahun setelah dipatungkan gambarnya itu, ketahuan bukunya Kitabul Manadir yang ditulis oleh Ibnu Haytham. Ternyata adalah copy paste terjemahan daripada Kitabul Manadir yang ditulis oleh Ibnu Haytham. Maka itu Roger Bacon ini dianggap nabinya ilmu pengetahuan barat, dirobohkan patungnya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah plagiator. Jadi ilmuwan barat itu sebetulnya adalah bersumber daripada ilmuwan-ilmuwan Baitul Hikmah. Maka itu kita ingin memimpikan bahwa pada mulanya pusat studi Quran ini akan kita jelmakan kembali Baitul Hikmah. Perpaduan antara hasil konsentrasi dan hasil kontemplasi. Tidak ada ilmuwan sejati hanya mengandalkan konsentrasi, tapi juga tidak ada ilmuwan sejati mengandalkan kontemplasi. Pendekatannya adalah harus ikra dan bismi rabbik. Ikra tanpa bismi rabbik hanya akan melahirkan monster. Tapi bismi rabbik tanpa ikra itu hanya melahirkan orang-orang lumpuh. Makanya itu perkawinan antara ikra dan bismi rabbik ini merupakan tantangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, terakhir, jika kita ingin mencontoh Rasulullah yang kita peringati hari ini, substansinya adalah, mari kita mencontoh secara substansial. Nabi Muhammad SAW memberikan tempat kepada konsentrasi itu. Juga memberikan tempat kepada kontemplasi itu. Tidak bisa kita figurkan Rasulullah itu hanya ahli bismi rabbik, tapi dia juga adalah ahli iqra. Banyak sekali baca bukunya guru kita Pak Quraisy, bagaimana Nabi seorang rasionalis. Tapi juga pada saat yang bersamaan, bagaimana Nabi juga seorang ahli kontemplasi. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Sama dengan ya Siddhartha Gautama, ya 6 tahun juga lamanya itu bersemedi di bawah pohon Buddhis. Sama juga dengan Konghucu, kurang lebih 6 tahun juga dia bersemedi sampai menemukan pemikiran itu. Taoisme yang melahirkan teori Yang Yin itu juga kurang lebih 6 tahun. Dan Profesor Hull tadi mengatakan bahwa setiap 6 tahun itu ada siklus pertarungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah, sekarang kita berada pada abad ke-6 mana ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya tidak ingin mengatakan tidak akan tersesat ya. Bersama pusat studi Quran, maka kita akan melakukan pendekatan yang komprehensif. Banyak lembaga-lembaga hanya mengandalkan ikra, tapi tidak ada bismi rabbiknya. Ada juga lembaga hanya mengandalkan bismi rabbik tanpa ikra. Pusat studi Quran ini adalah memaralelkan, mengawinkan ikra bismi rabbik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon izin Pak Quraisy. Saya harus meninggalkan tempat ini karena ada acara lain di tempat yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.